selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia siang ini ya. Untuk mengawali pembelajarannya, kita akan berdoa. Mari kita semua mengharapkan dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Messi yang sudah pimpin kita di dalam doa. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Marisa. Baik, anak-anak. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ikatan ion. Ikatan ion, benar. Ion. Ya. Oke. Apakah ada yang ingat contoh-contoh senyawa yang berikatan ion? Saya, Ibu. Iya, Marisa. MgF2. MgF2, betul. Ikatan ion itu terjadi karena apa? Terjadi karena adanya serah terima elektron. Bagus sekali untuk Rene ya. Ternyata kalian masih ingat materi. Materi hari ini adalah kelanjutan minggu lalu, yaitu nanti tentang ikatan kovalen. Ibu akan berikan analogi sedikit. Kalau pada ikatan ion, unsur-unsur yang berikatan itu karena adanya serah terima elektron. Jika misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ikatan ion itu terjadi karena ada yang menerima, ada yang memberi. Nah, bagaimana sekarang jika kedua unsur yang akan berikatan ini sama-sama membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan? Bisakah ikatan kimia nanti terbentuk? Bu, izin untuk share screen ya anak-anak. Ya. Iya, Ibu. Pelajaran kita tentang ikatan kovalen. Kompetensi dasar kita hari ini, khusus hari ini, pelajaran kita bertujuan ada 3 aspek yang dinilai, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini adalah peta konsep kita. Anak-anak sekarang coba amati gambar berikut. Yang pertama gambar NaCl. NaCl. Iya, NaCl. Nah, sekarang gambar kedua kalian amati. Di sini ada gambar apa anak-anak? HCl. HCl ya, ini asam klorida. Ini ada di dalam lambung kita juga. Nah, coba amati. Kemudian ini ada nyawa HCl. Dari gambar ini anak-anak mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Ibu. Ya. Bagaimana atom H dan Cl berikatan? Nah, semua ini nanti kita akan pelajari dalam pembelajaran kita di siang ini ya. Untuk selanjutnya, kita akan ada dalam pengumpulan data. Nah, data ini kalian bisa ambil dari Google Classroom ya. Kemarin Ibu sudah mengirimkan materi aja, juga LKPD-nya. Silakan di-download dari Google Classroom. Anak-anak bisa mulai mengisi LKPD. Jika ada yang mau didiskusikan dengan teman, bisa melalui WA Group atau langsung dalam room meeting ini. Ibu memberikan waktu 20 menit. Teman-teman, pada atom HCl itu ada atom apa, saya? Menurut beta H dan Cl. Teman-teman, beta sudah sampai yang nomor C tentang N2. Atom N ini ternyata butuh 3 elektron lah supaya stabil. Baik, beta baru sampai O2. Teman-teman, pada asam sulfat tuh ada berapa jenis atom, Beta tahu, ada S, ada H, ada O. Baik anak-anak, ini sudah ada yang mengirim jawaban ya. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah ya? Baik. Setelah kalian mengolah data, kita akan ada dalam verifikasi. Kita akan mulai dari LKPD bagian A. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, Stevi silakan. Bagaimana struktur Lewis pada atom H dan Cl? Izin share. Ya, silakan. Konfigurasi atom H memiliki 1 elektron, elektron valensinya 1, maka lambang Lewisnya seperti yang sudah ada pada gambar. Konfigurasi Cl memiliki nomor atom 17, 2, 8, 7, elektron valensinya 7, maka lambang Lewisnya sudah ada pada gambar.
Oke, anak-anak. Di sini Steffi sudah memberikan lambang Lewisnya ya, sudah menuliskan. Benar tidak ini? Betul. Betul ya. Benar. Untuk Ya. atom H ada 1 elektron valensi sehingga digambarkan seperti ini. Untuk lambang Lewisnya ada 7 ya. Benar. Terima kasih untuk Steffi. Oke, untuk soal berikut silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana subset hubungan atom H dan Cl untuk menjadi stabil? Atom H memiliki 1 elektron valensi. Supaya stabil dan mengikuti kaidah duplet, maka atom H memerlukan tambahan 1 elektron lagi. Atom Cl memiliki 7 elektron valensi. Supaya stabil dan mengikuti kaidah oktet, maka atom Cl juga memerlukan tambahan 1 elektron lagi. Sehingga untuk mencapai kestabilan, maka atom H dan atom Cl saling menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai secara bersama-sama. Baik, terima kasih Marisa. Dikatakan oleh Marisa ya, karena atom H mempunyai 1 elektron valensi, sehingga dia akan mengikuti kaidah duplet, memerlukan 1 tambahan elektron, sedangkan Cl tadi memerlukan 1 juga ya. Jadi jika keduanya saling menyumbangkan 1 elektron dan dipakai bersama-sama. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Berikutnya. Saya, Ibu. Ya. Izin share screen-nya. Bagaimana proses terjadinya ikatan antara atom H dan Cl? Jadi, atom H dan Cl masing-masing menyumbang 1 elektron untuk dipakai secara bersama-sama. Proses ikatan sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Jadi, atom H dengan elektron valensinya 1, supaya stabil, maka dia memerlukan 1 tambahan elektron lagi. Cl juga demikian, sehingga untuk mencapai kestabilan, maka atom H dan Cl saling menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai secara bersama. Sehingga ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, Marisa, silakan. Pada atom Cl itu ada elektron yang tidak berikatan. Itu disebut elektron apa, Ibu? Iya, Marisa bertanya. Pada Cl itu ada elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Itu disebut elektron apa? Silakan. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya. Jadi elektron yang tidak dipakai untuk berikatan itu disebut dengan pasangan elektron bebas. Oh iya, pasangan elektron bebas. Bagaimana Marisa? Sudah bisa diterima? Bisa, Ibu. Bisa ya? Terima kasih Reni. Ya. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian B. Pertanyaannya, uraikan proses pembentukan ikatan dan tentukan jenis ikatan yang terjadi pada O2. Sebelum itu izin share screen, Ibu. Oke, silakan Marisa. Konfigurasi elektron atomnya yaitu 2 dan 6. Elektron valensinya 6. Struktur Lewis atom O memiliki 6 elektron valensi. Supaya mencapai kestabilan, maka atom O memerlukan 2 elektron lagi supaya menjadi 8 sesuai dengan aturan oktet. Maka masing-masing atom O menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Proses pembentukan ikatannya seperti ini. Ikatan yang terbentuk disebut I2 karena ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama ikatan. Baik. Terima kasih Marisa. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait ikatan rangkap 2 ini? Silakan. Tidak, Ibu. Tidak? Ya, selanjutnya. Pertanyaan, uraikan proses pembentukan ikatan dan tentukan jenis ikatan yang terjadi pada N2 dengan nomor atom N adalah 7. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan konvalen rangkap 3 karena menggunakan 3 pasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Terima kasih Uli. Oke ya. Sudah paham? Sudah. Ya, Sudah. untuk N2, ya. Untuk N2 ini ternyata ada berapa pasang anak-anak elektron yang dipakai?
Ada 3. Ada Ada 3 2. ya. Tiga. Ya betul. Atom nitrogen nanti supaya stabil itu kan memerlukan 3 elektron ya, seperti yang dikatakan Uli ya. Baik anak-anak. Dari beberapa soal tadi, kita bisa menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen ya. Mulai dari konfigurasi elektron, kemudian elektron valensinya kita gambarkan dalam struktur Lewis ya. Nah, setelah struktur Lewis, kita akan berpikir bagaimana atom-atom tersebut bisa mencapai kestabilan ya, mengikuti kaidah duplet, mengikuti kaidah oktet ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berikatan. Untuk ini Ibu akan putarkan video. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Baik anak-anak, itu tadi video ya, proses pembentukan ikatan kovalen. Nanti anak-anak juga bisa melihat dan menyimak videonya, nanti dikirimkan di Google Classroom ya. Baik. Setelah kita menganalisis ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, sekarang kita akan masuk pada satu soal tentang H2SO4 ya. Mohon nanti diperhatikan ya anak-anak. Silakan untuk H2SO4 siapa yang akan presentasi? Saya uraikan bentukan yang terjadi pada senyawa asam sulfat atau H2SO4. Jadi H2SO4 itu terdiri atas ada 2 atom H, ada 1 atom S, dan ada 4 atom O. Dengan konfigurasinya H dengan nomor atom 1, konfigurasinya 1, elektron valensinya 1. Untuk mencapai kestabilan, maka butuh 1 elektron lagi. Ada atom S dengan nomor atom 16, konfigurasinya 286, elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilannya, itu butuh 2 elektron lagi. Kemudian ada atom O dengan nomor atom 8, konfigurasinya 26. Elektron valensinya 6, untuk mencapai kestabilannya itu butuh 2 elektron lagi. Dengan struktur Lewis seperti pada gambar. Ada H, ada atom H, atom S, dan atom F. Oke. Proses pembentukan masing-masing berikatan dengan atom O, yang ini dan yang ini, melalui pemakaian elektron bersama sebanyak 1 pasang. Sehingga ikatannya itu disebut ikatan kovalen tunggal, yang dilingkar dengan warna merah. Kemudian, 2 atom O di sebelah kanan dan sebelah kiri atom S akan berikatan dengan atom S melalui pemakaian elektron bersama sebanyak 1 pasang di sebelah kanan kiri, dan ikatannya itu disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada 2 atom O yang berada di atas dan di bawah atom S. Masing-masing akan berikatan dengan atom S melalui pemakaian elektron bersama sebanyak 1 pasang, di mana pasangan elektron yang dipakai itu hanya berasal dari 1 pihak saja, yaitu dari atom S. Sehingga ikatannya itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, sudah Ibu. Oke, terima kasih untuk Reni. Coba perhatikan ya, untuk H2SO4 ini seperti yang sudah Reni kemukakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ya, di sini ada ikatan kovalen tunggal. Terus ada satu lagi yang baru. Ikatan apa itu anak-anak? Ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Reni tadi, ikatan kovalen koordinasi terjadi antara S dan O. O yang bagian atas dan bawah ini ya. Untuk mencapai kestabilan, O ini kan memerlukan tambahan 2 elektron masing-masing ya atas bawah. Nah, dari mana diperoleh? Ternyata elektron ini diperoleh dari sumbangan S. Ya. Kemudian untuk O tidak menyumbangkan. Jadi hanya satu saja yang menyumbangkan, satu pihak. Nah, ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Sudah betul ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Paham. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Saya, Ibu. Kesimpulan yang diambil dari kegiatan 1 sampai yang kegiatan 5. Yang pertama, lambang Lewis adalah lambang yang menjelaskan atau menggambarkan jumlah elektron valensi sebuah atom. Yang kedua, ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian bersama elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom
menyumbang satu elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contoh ikatan kovalen tunggal terdapat pada HCl. Yang keempat, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 adalah O2. Yang kelima, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contoh ikatan rangkap 3 adalah N2. Yang keenam, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contoh ikatan kovalen koordinasi terdapat pada H2SO4. Terima kasih Stevi. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita bisa menggambarkan lambang Lewis ya berdasarkan elektron valensi yang tadi sudah ya. Kemudian tentang ikatan kovalen, yaitu pemakaian bersama antara elektron ya. Ikatan kovalen ini biasanya terjadi antara atom non logam. Bisa ditambahkan di kesimpulan nanti ya anak-anak. Kemudian ikatan kovalen ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kalian sudah bisa menguraikan tadi, menganalisisnya dengan baik. Kemudian ada satu ikatan kovalen koordinasi, di mana elektron yang dipakai itu berasal dari salah satu saja. Oke anak-anak, setelah membuat kesimpulan, kita akan ada dalam evaluasi. Silakan mengerjakan soal yang linknya sudah Ibu kirim di WA Group ya, melalui Google Form. Silakan. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah materinya susah? Susah ya? Menyenangkan. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya, yang kita pelajari kan abstrak ya. Tapi dengan kalian berusaha ya, semua bisa mencapai tujuan. Kemudian menyenangkan tidak hari ini pembelajarannya anak-anak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Dapat belajar hal baru. Dapat belajar hal baru. Iya, kemudian dengan memakai HP kalian bisa ditingkatkan ya penggunaan IT-nya. Bisa mendownload, kemudian mengirimkan jawaban. Kemudian nanti ada video yang tadi Ibu sudah kirim ya, sama seperti tadi kamu bisa lihat ulang ya. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan dalam pertemuan berikutnya itu tentang ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, untuk itu Ibu masih berpesan kita semua supaya menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, mengikuti protokol kesehatan, dan ingat jika ada yang sakit segera berobat ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan satu orang memimpin kita di dalam doa. Saya Bu, mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Kita berjumpa dalam pelajaran berikutnya minggu depan. Selamat siang. Silakan leave dari room meeting ini ya. Ya, Ibu.